nggak boleh keluar, kan ada itu, ada corona. Ih, virus apa Kak? Virus bandel ya? Iya, makanya adik-adik, karena itu kita ibadahnya di rumah aja. Bener sekali itu. Tapi meskipun kita ibadah di rumah, gak mengurangi rasa sukacita kita terhadap Tuhan Yesus. Harus semangat Kak. Bener banget itu. Pokoknya yang gak semangat harus semangat. Nanti Kak Yesus sedih kalau kita nggak semangat. Bener banget itu Kak Feby. Nanti Tuhan Yesus buruk, bukan senyum kayak adik-adik yang di rumah. Nah, sebelumnya kita mau menyanyikan lagu nih. Kita mau menyanyikan lagu Allah di sini karena Tuhan Yesus ada bersama kita. Yang semangat ya nyanyinya. Oke. Dia seperti setiap hari, dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Sekali lagi Allah di sepasti yang ku hirup. Dia seperti setiap hari, dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Sekarang kita mau doa pembuka yang akan dipimpin oleh Kakak Feby. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Palmera Petamburan, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah kami, agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang belum bisa berkumpul bersama kami. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan agar mereka sehat selalu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kakak Feby, Kakak Elizabeth mau nanya nih. Selama di rumah, Kakak Feby olahraga nggak di rumah? Kayaknya enggak deh Kak, soalnya Kakak Feby kayaknya di rumah tuh tidur aja kerjanya. Kakak Feby pemalas nih. Apa adik-adik di rumah juga seperti itu? Kakak Feby? Kayaknya iya deh Kak, soalnya enak di rumah tuh bisa bobo seharian. Tapi Kakak Feby, adik-adik kita kan pinter-pinter semua. Hebat-hebat semua adik-adik sekolah minggu Palmera Petamburan ini. Jadi mungkin di rumah mereka berolahraga. Bantuin mama papa. Terus apalagi tuh Kak yang pagi-pagi? Berdoa, bernyanyi, memuji nama Tuhan. Bener gak sih Kakak Feby? Bener banget, karena setiap kita bangun pagi kita harus mengucap syukur sama Tuhan karena udah dikasih nafas kehidupan Kakak Elizabeth. Bener sekali itu. Nah, kalau gitu sekarang kita mau berolahraga juga. Jadi jangan duduk aja. Ayo kita berdiri semuanya. Kita kasih waktu berapa Kakak Feby? 3 detik aja Kakak Elizabeth. 3 detik buat berdiri. Siap-siap kita mau bergerak. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa sih Kakak Feby? Nyanyi lagu Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Happy ya ya ya. Berarti lagi pada berbahagia dong Kakak Feby. Bener banget. Adik-adik di rumah juga berbahagia nggak? Pastinya dong Kakak Elizabeth. Itu katanya ada tuh tadi yang ngomong, kakak aku nggak berbahagia, soalnya aku nggak bisa ke mall. Nggak berbahagia. Gak boleh begitu. Nanti selesai corona hilang, kita bisa nge-mall seharian. Kakak Feby, kita bisa ngumpul-ngumpul di gereja lagi. Kita
kita bisa memuji nama Tuhan bersama-sama. Bener gak tuh Bener Kakak Feby? banget. Nah, kalau gitu, ayo Kak, kita hitung sampai 3 ya buat berdiri. 1, 2, 3. Udah pada berdiri semua kan? Ayo kita nyanyikan lagunya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kursi anak kecil Kak Elizabeth. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kursi ompong-ompong. Yo yo yo, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tunggu dulu Kak Elizabeth, stop dulu. Kayaknya yang nyanyi lemes banget, kayak belum makan. Apa jangan-jangan belum sarapan Kakak Feby? Kayaknya deh. Ih, harusnya kita semangat dong kalau udah sarapan. Kita bangkit berdiri, kita goyang lagi yang keras. Harus semangat. Semangat. Berarti bisa dong di rumah juga lebih semangat daripada Kakak Elizabeth sama Kakak Feby? Betul banget. Kita ulang sekali lagi ya Kak. Oke Kakak Feby. Pakai gerakannya semuanya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kursi tante-tante. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, udah semangat belum Kakak Feby? Pastinya udah semangat, udah panas Kak Elizabeth. Udah gerah belum? Udah lah. Udah keringetan belum? Pasti udah kan tadi semangat nyanyinya kan adik-adik. Berarti yang belum keringetan, yang belum gerak, di rumahnya nggak semangat nih Kakak Feby. Iya, kurang gerak. Kalau gitu, setelah ini kita mau ngapain sih Kakak Feby? Kita mau dengerin khotbah. Kita mau dengerin khotbah. Kalau gitu, Kakak Feby, kita mau dengerin khotbah harus pakai Alkitab ya Kak? Bener banget. Adik-adik di rumah disiapin dulu Alkitabnya ya. Bukan Alkifon, tapi Alkitab buku ya. Kita hitung sampai 3 detik. kecepetan Kakak Feby. kecepetan. 10 aja kali ya. Boleh. 10 aja soalnya kan harus lari dulu ngambil Alkitab baru duduk lagi. Oke Kakak Feby? Ayo kita hitung Kak Elizabeth. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah pada duduk rapi kan semuanya? Udah dong Kak pastinya. Oke, lanjut. Shalom adik-adik semua. Halo. Hai. Semoga adik-adik sekolah minggu tetap sehat ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi Kakak Feby dan Kakak Elizabeth sudah nyuruh stay kan Alkitabnya. Jadi nanti setelah kita suruh buka Alkitab, dibaca sama-sama ya. Sebelumnya kita lipat tangan kita, tutup matanya, kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa,
dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita menyertai adik-adik sekalian. Amin. Shalom bagi kita semua. Kita buka Alkitabnya ya adik-adik dari Mazmur pasal yang ke-98. Ayo buka ya. Amang tunggu sampai 5 detik. Mazmur 98 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8 semua harus dibaca loh. Nanti ada challenge dari sini. Mazmur 98 ayat 1 sampai yang ke-8. Adik-adik baca sama-sama ya sama Amang ya. Amang baca di sini, adik-adik baca di rumah. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita masuk dalam acara Natal, ada tuh satu buah lagu. Adik-adik tahu nggak lagunya? Judulnya Little Drummer Boy. Ada yang tahu nggak lagunya itu? Biasanya dinyanyikan dalam acara Natal, Little Drummer Boy. Yang liriknya begini nih adik-adik. Come to tell me param pam pam pam. Nah, ada yang tahu nggak lagunya? Lalu lirik yang kedua kayak gini nih. A newborn king to see param pam pam pam. Ada yang tahu nggak lagunya? Itu kan judulnya Little Drummer Boy tuh. Jadi tahu nggak sih adik-adik sebenarnya kisah di balik lagu itu? Jadi waktu itu ada seorang anak kecil. Nah, dia bingung bagaimana mempersembahkan sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Dia anak yang sangat miskin, dia anak yang tidak punya apa-apa. Tetapi dia punya niat untuk memuji dan bernyanyi kepada Tuhan dengan lagu itu. Makanya tibalah dan munculnya lagu itu untuk tujuan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik bisa lihat dari lagu itu bahwasanya ada ungkapan hati dan juga niat seorang anak kecil yang ingin mempersembahkan sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan dengan sebuah nyanyian. Nah, yang jadi pertanyaan, adik-adik pernah gak sih serius kalau nyanyi di sekolah minggu? Atau yang di rumah nih, tadi waktu kakak Elizabeth dan kakak Feby mimpin lagu, bener gak serius? Ingat, dilihat Tuhan loh, mata Tuhan melihat dari atas surga sana, melihat adik-adik. Masih mau gak adik-adik memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian? Karena banyak sekali cara orang untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak hanya anak-anak saja, orang dewasa, mama papa kita, orang tua, bahkan opung-opung, boleh gak sih memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian? Boleh, sebenarnya tidak hanya anak-anak saja. Intinya adik-adik, banyak sekali cara kita untuk memuliakan nama Tuhan.
Karena kita ingin mengucap syukur atas kasih sukacita kepada Tuhan. Nah, Amang mau ngundang temen Amang nih, yang waktu itu Natal loh. Yang waktu Amang khotbah Natal sekolah minggu, masih inget gak sama teman Amang? Siapa? Inisialnya atau belakangnya aja ya, belakangnya huruf I, 4 huruf. Masih ada yang ingat gak? Clue yang kedua, yang teman Amang ada di tangan Amang tuh yang kecil. Ayo, ada yang masih ingat gak namanya? Namanya Tony. Adik-adik ada yang rindu gak sih bertemu dengan Tony? Amang undang ya, Tony. Yuk sekali lagi yuk kita panggil Tonynya. Selamat hari Minggu Tony. 1, 2, 3, iya. Selamat hari Minggu Tony. Mana Tonynya ya? Wah, ternyata adik-adik belum mau ngomong. Coba sekali lagi yang keras dari rumah. Selamat hari Minggu Tony. 1, 2, 3, iya. Selamat hari Minggu Tony. Halo semuanya. Ih, Tonynya malu-malu. Ngumpet lagi ya. Tonynya ternyata masih malu-malu karena adik-adik belum mau kencang manggilnya. Sekali lagi ya, teriak ya yang kencang ya. Selamat hari Minggu Tony. 1, 2, 3, iya. Selamat hari Minggu Tony. Dan akhirnya Tonynya tidak malu lagi. Halo semuanya, apa kabar? Ayo, masih ingat Tony gak? Dulu Tonynya kecil waktu sekolah minggu. Sekarang Tonynya baru lulus SD nih teman-teman. Dia udah mau masuk SMP. Lihat, bajunya aja udah biru. Berarti dikit lagi dia mau masuk SMP. Bener gak sih Tony? Iya Amang Pendeta, aku mau masuk SMP. Nah, Tony mau masuk SMP. Jadi gini Tony, tadi kan Amang berkhotbah tuh. Jadi Amang nanya, bagaimana sih cara adik-adik sekolah minggu mau mengucap syukur dan mau memuji nama Tuhan? Bagaimana cara Tony? Kalau aku Amang biasanya bernyanyi. Nah, si Tony biasanya bernyanyi, betul kan? Iya Amang. Nah, Tonynya aja bernyanyi. Gimana adik-adik kalau di sekolah minggu gereja, serius nggak bernyanyi? Harus serius kan? Nah, adik-adik di rumah serius nggak tadi bernyanyi? Karena biasanya si Tony ini selalu bernyanyi. Gimana sih Tony kalau bernyanyi? Biasanya aku bernyanyi di kamar mandi. Ternyata si Tony bernyanyi di kamar mandi. Nah, sebenarnya adik-adik, kita itu mau dimanapun bernyanyi, yang penting kalau kita tulus mau mengucap syukur kepada Tuhan, pasti Tuhan menerima kebaikan dari hati kita. Sama seperti si Tony tadi. Si Tony ini dia mau bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan dia sekarang mau ibadah nih. Dan dia sekarang mau pulang juga untuk ketemu papa mamanya. Iya kan Tony? Iya Amang, aku mau ibadah dulu sama mama papa di rumah. Oke adik-adik, ayo ucapkan shalom dulu ya sama Tony. Dadah dulu sama Tonynya. Dadah Tony. Dadah semua. Nah, Tonynya mau pulang dulu ya, pamit karena dia mau ibadah dan bernyanyi lagi, berkumpul sama papa mamanya. Shalom Tony, sampai berjumpa kembali ya. Iya Amang, terima kasih. Selamat hari Minggu dan adik-adik sekolah minggu. Shalom. Dadah. Nah adik-adik, tadi si Tony mengatakan bahwasanya dia sering memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan apa? Bernyanyi. Nah, sekarang adik-adik mau gak sih masih serius bernyanyi, masih serius berdoa kepada Tuhan, atau masih mau main-main kalau beribadah kepada Tuhan?
Nah, ini yang menjadi pergumulan anak-anak sekolah minggu sekarang. Mengapa Amang katakan demikian? Karena banyak sekali anak-anak sekolah minggu sekarang hanya memegang handphone terus. Terus kalau diajak ngobrol sama temennya, dia tergoda sehingga meninggalkan ibadahnya. Apalagi kalau di gereja, misalnya lagi berdoa, dicubit temennya, diajak ngobrol, digodain temennya. Nah, itu nggak boleh ya, karena mata Tuhan selalu melihat ke bawah. Jadi adik-adik yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian atau dengan perbuatan baik, kita terlebih dahulu membuang sifat-sifat jahat. Tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada lagi yang suka berkata kasar, tidak boleh ada lagi berkata kotor. Nah, itu yang harus dijauhkan supaya ibadah adik-adik di rumah tetap diterima oleh Tuhan dengan baik. Demikianlah firman Tuhan yang boleh Amang sampaikan. Nah, sekarang Amang mau kasih challenge lagi nih pada minggu ini. Dan jangan lupa ya, nanti jam 4 sore terakhir dikumpul challenge-nya. Challenge-nya adalah adik-adik hafalkan Mazmur pasal yang ke-98 ayatnya yang pertama. Setelah itu adik-adik harus menyanyikan satu buah lagu yang harus diperagakan gerakannya. Jadi lagunya itu dipilih dari 3 lagu yang ada di ibadah sekolah minggu, yang dinyanyiin oleh kakak Elizabeth dan kakak Feby. Nanti pilih salah satu lagu, lalu nanti adik-adik harus memperagakan di video mama papanya. Kalau ada musiknya ya kasih aja musiknya, kalau enggak nanti nyanyi bersama-sama papa mamanya ya, nanti direkam. Harus ada gerakannya. Pilih ya dari 3 lagu yang dinyanyikan tadi sama kakak Elizabeth dan kakak Feby. Hari ini harus dipilih salah satu dan pakai gerakan. Jadi challenge-nya apa? Sekali lagi yang mengingatkannya, hafal Mazmur pasal yang ke-98 ayat yang pertama. Lalu setelah itu bernyanyi dengan gerakan dan lagu dari salah satu lagu hari Minggu ini. Oke, jadi adik-adik, jadilah adik-adik yang selalu sehat, yang mau patuh terhadap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau yang selalu memberkati kami, anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Palmera Petamburan. Engkau yang selalu memberikan kesehatan sukacita. Berkatilah juga Tuhan untuk orang tua kami dimanapun. Engkau yang memberikan kepintaran Tuhan, kebijaksanaan dan juga umur panjang kepada orang tua kami. Begitu juga Tuhan guru-guru kami sekolah minggu yang ada di HKBP Palmera Petamburan, supaya kami boleh bertemu juga Tuhan di hari yang akan datang di dalam keadaan sehat, di dalam keadaan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak Feby, tadi kakak Feby dengerin khotbahnya enggak? Dengerin dong Kak. Kalau dengerin, berarti masih ingat dong dari pasal apa sih kakak Feby? Tunggu bentar Kak Feby. Tuh kan, Kayaknya lupa deh. tuh kan, berarti nggak dengerin nih kakak Feby. Kalau adik-adik di rumah dengerin nggak tadi khotbahnya apa? Oh, dengerin
Kita tutup ibadah kita pada minggu hari ini, adik-adik. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Ingat challenge dikumpul sebelum jam 4. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati.